Nia Kurniasari, sang penjual gorengan asal Padang Pariaman, Sumatera Barat, tewas secara tragis. Pelajar SMA kelas 3 itu tewas dibunuh oleh Indregen julukan Indra Septiawan. Tak hanya itu, gadis berusia 18 tahun tersebut diruda paksa. Indregen merupakan residivis kasus pencabulan dan penipuan telah ditangkap. Begitu juga dengan pamannya, MJ atau M. Jailani. Sang paman ditangkap lantaran menyuruh Indregen kabur dari kejaran polisi. Indra Septiawan dikenakan pasal 338 dan 285 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun. Kepergian Nia Kurniasari untuk selamanya membawa duka mendalam bagi keluarga dan kerabatnya. Meski demikian, banyak masyarakat yang simpati terhadap almarhumah yang tinggal di Kecamatan 2/11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumbar. Hampir setiap hari banyak orang melayat dan memberikan doa kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya sejak dimakamkan di kaum suku Koto Pasa Juha Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Padang Pariaman pada Senin, tanggal 9 September tahun 2024 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Nia yang sejak kelas 4 SD berjualan gorengan untuk membantu perekonomian keluarganya dan untuk mewujudkan cita-citanya kuliah. Bahkan, dari hasil kerja kerasnya Nia mampu memperbaiki rumah orang tuanya dan membeli kambing untuk dipelihara. Bila dihitung mungkin sudah mencapai angka ribuan orang. Hampir setiap yang datang melayat menyampaikan makam Nia Kurniasari mengeluarkan aroma wangi. Seperti yang disampaikan ibu-ibu yang mengunjungi makam sang atlet pencaksilat itu di YouTube Jajak Palala. Aroma wangi itu bukan dari tanah kuburan, tapi keluar dari dalam kuburan. Masya Allah, kata seorang ibu sambil mencium tanah kuburan yang tak wangi. Insya Allah almarhumah masuk surga, tuturnya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkapkan bahwa Nia Kurniasari tewas lantaran lehernya dijerat tali rafia oleh tersangka Indra Setiawan, 26. Hal itu diketahui saat Polres Padang Pariaman menggelar rekonstruksi Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Di dalam rekonstruksi terlihat Indra menjerat leher korban dengan tali rafia di TKP 2. Dalam rekonstruksi itu ada 8 titik. Lokasi pertama adalah sebuah warung tempat tersangka Is melihat korban pertama kali dan membeli gorengan korban. Is lantas beranjak dari warung lalu mengintai Nia yang sedang menjajakan gorengan keliling kampung. Is melakukan pengintaiannya sembari membawa tali rapi. Lokasi kedua merupakan tempat pelaku mencegat korban saat melintasi jalanan sepi yang dikelilingi semak dan kebun warga, berjarak ratusan meter dari rumah korban. Di lokasi tersebut Is memperagakan adegan membekap korban. Is mencegat korban dengan memiting korban, lalu melumpuhkan korban dengan tali rapi. Lalu di lokasi ketiga tempat penemuan jilbab korban, tersangka menyeret korban sampai ke sebuah pondok di pemakaman umum yang menjadi lokasi keempat. Di lokasi keempat baru tersangka Indragon melakukan ruda paksa terhadap korban. Setelahnya di lokasi kelima korban dijatuhkan ke tebing untuk dibawa ke lokasi penguburan. Beranjak ke lokasi keenam yang menjadi tempat korban dikubur. Lokasi ketujuh adalah tempat tersangka mengambil cangkul. Selanjutnya lokasi kedelapan adalah tempat tersangka membuang cangkul. Entah benar atau tidak, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa cerita pembunuhan dan pemerkosaan Nia Kurniasari akan diangkat ke layar lebar. Film tersebut akan digarap rumah produksi Smaradana Pro. Perlu diketahui Smaradana Pro membuat film Tina Tun vs Lenong Bocah, Emak Ingin Naik Haji, dan yang terbaru, Dul Muluk Dul Malik. Film ini rencananya disutradarai oleh Aditya Gumai. Saat ini, filmnya sedang dalam proses pencarian pemain sekaligus riset persiapan karena akan diproduksi secepatnya.